Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, insya Allah di kesempatan kali ini saya akan bicara tentang konsep hidup dan pergilah ke sana dengan antusias untuk mencari sumber mata air yang kalau meminumnya akan menemukan sebuah keabadian hidup katanya. Di sana dia mencari-cari di sebuah gua sampai diobrak-abrik gua berantakan dan tidak menemukan sumber air keabadian itu. Dan apa yang didapat hanya sebuah perkelahian karena di sana rupanya ada dua raksasa penghuni gua yang sangat brutal sekali dan dia tidak terima tempatnya dijamah oleh orang asing. Dan ya akhirnya apa yang terjadi, bertengkar hebat dan singkat cerita dimenangkan oleh Bima. Bima kecewa karena memang tidak menemukan air kehidupan itu, dan akhirnya apa yang terjadi saat dia merenung, saat dia melakukan sedikit meditasi, dia mendapatkan inspirasi bahwa sebetulnya air keabadian itu adanya di letaknya itu di tengah samudra, di tengah samudra. Dan akhirnya berangkatlah ke samudra itu setelah menemui gurunya kembali dan pergilah ke samudra itu. Di sana pun dia tidak mudah karena berpapasan dengan seekor naga yang sangat besar, yang sangat buas sekali. Dan akhirnya terjadilah sebuah perkelahian yang hebat. Tapi dengan kuku yang juga mendengar ceritanya sudah saya samarkan dan namanya juga, sebut saja namanya Mawar. Namanya Selin. Jadi Mbak Selin ini datang menemui saya, ada satu persoalan hidup. Jadi bercerita tentang orang tuanya. Jadi orang tuanya ini, seorang ibunya adalah orang yang baik, orang yang kerjanya rapi, dan ibu rumah tangga yang full time, 100% di rumah. Sementara ayahnya adalah ayah yang luar biasa baik, luar biasa hebat, dan sangat menyayangi Selin, anak satu-satunya itu. Hingga pada suatu hari si Mbak Selin ini memutuskan untuk menikah, sudah ada jodohnya. Dan menjelang seminggu kalau tidak salah, menjelang pernikahannya dilangsungkan, mamahnya itu datang menemui Selin sambil memeluk dirinya dan menangis sesenggukan. Dan Selin bingung, sebetulnya apa yang terjadi dengan ini gitu. Ada apa mah? Ada apa? Dia pikir mamahnya menangis itu karena memang berat melepas kepergian Selin akan menikah dan diboyong oleh suaminya pergi ke luar kota. Rupanya ibunya dari Selin ini mengatakan ada sebuah itu masih membuat dia menderita hingga saat ini. Begitu juga dengan kekhawatiran yang berlebihan kepada masa depan kita. Itu juga sebetulnya masa depan kan juga belum terjadi, tetapi kita sudah menderita oleh masa depan yang sebetulnya tidak ada. Maksud saya bukan tidak ada, tapi belum terjadi, belum ada. Saya teringat kata-kata bijak dari Gede Prama yang mengatakan bahwa masa lalu sudah tiada, masa depan belumlah terjadi, hidangan yang tersedia hanyalah hari ini. Ya memang betul, hari inilah yang tersedia. Nah, sebetulnya kalau kita bicara tentang kedamaian dan kebahagiaan, ini erat kaitannya dengan sikap hidup kita. Sekali lagi, sikap hidup kita menerima masa lalu, menjalani masa kini, dan melihat masa depan. Bagaimana sikap hidup kita tentang itu semua gitu. Jadi, apa yang Anda rasakan saat ini adalah akibat dari sikap hidup Anda pada kejadian-kejadian yang menimpa diri Anda. Saya ingin cerita satu kisah sufi, kisah spiritual. Ada seorang tokoh sufi bernama Ibrahim bin Adam. Dia adalah seorang raja yang memiliki kekayaan berlimpah, daerah kekuasaan yang sangat luas sekali. Suatu malam dia tertidur merenung di dalam kamarnya. Jadi kamarnya ini mewah sekali, teman-teman. Di atapnya itu langit-langitnya itu dia terbuat dari kaca.
terbuat dari kaca. Jadi ketika dia rebahan di atas kasurnya itu, kalau langit sedang cerah di malam hari, dia bisa melihat bintang gemintang, bulan purnama dari dalam kamarnya itu. Nah, pada saat itu entah kenapa dia memikirkan sesuatu yang penting dalam hidupnya, yaitu memikirkan tentang Tuhan. Selama ini dia merasa bahwa mengabaikan keadaan Tuhan, mengabaikan keberadaan Tuhan. Dia pokoknya hidup ya hidup saja gitu. Tidak ada spiritualitas di dalamnya, tidak ada ibadah. Pokoknya dia ya baik, berbuat baik saja, tetapi dia meniadakan dalam tanda kutip Tuhan di dalam pikirannya. Tetapi saat itu kok dia tiba-tiba merasa ada muncul pertanyaan, ada desakan di batinnya, sebetulnya siapa Tuhan ini? Untuk apa aku dilahirkan? Kenapa aku hidup? Untuk apa aku hidup? Dan bagaimana aku nanti setelah kematian? Ini kan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang juga ditanyakan oleh para filosof di zaman dulu. Nah, tiba-tiba ketika dia menatap langit dengan bintangnya yang bertaburan, dia mendengar ada orang tengah berjalan di atap, melintas di atap rumahnya itu. Langsung dia teriak memanggil pengawalnya, "Pengawal, tangkap, ada orang di atas." Akhirnya tidak butuh waktu lama, ditangkaplah orang itu dan dihadapkan kepada Ibrahim bin Adham, sang raja penguasa. Ibrahim bin Adham bertanya dengan wibawanya kepada orang itu, sedang apa kamu di atas sana? Hendak mencuri kamu ya? Tapi orang itu entah kenapa tidak ada rasa gentar, wajahnya teduh, pembawaannya sangat tenang sekali. Lalu dia menjawab, "Saya sedang mencari unta di atap istana Anda." Mendengar jawaban itu, Ibrahim bin Adham setengah marah, setengah membentak, "Mana mungkin ada unta di atap rumah saya? Mencari unta hilang jangan di atap rumah saya, tapi di lapangan di luar sana," katanya. Tapi dengan tenang pula, orang itu berkata lagi, "Ya sama, Tuhan pun demikian. Tuhan mencari Tuhan di dalam kamar yang mewah, di sebuah istana yang megah. Carilah Tuhan di sana bersama orang-orang miskin, bukan di sini di dalam kekayaan yang Tuhan miliki." Kata-kata itu menyentuh hatinya, mengubah hidupnya, mengubah pandangan hidupnya. Lalu dia sejak saat itu memutuskan untuk meninggalkan semua kekayaannya, meninggalkan istananya, meninggalkan semua kemewahannya, dan dia hanya membawa dirinya sendiri dan baju yang melekat di dalam tubuhnya untuk pergi mencari kebenaran hidup, mencari hikmah hidup, mencari Tuhan yang dia cari. Dan sejak saat itu Ibrahim bin Adham yang seorang raja kaya raya, hidupnya enak, dia menjadi gelandangan mencari Tuhan. Bahkan dia untuk makan pun dia harus bekerja dulu, mencari kayu bakar, menjual kayu bakar, terus lagi menjadi buruh tani untuk sekedar bisa mendapatkan makanan. Tetapi itulah sikap hidupnya. Sikap hidupnya yang akhirnya membawa dia menjadi seorang tokoh sufi ternama, seorang alim bijaksana yang luar biasa yang dikenal di kalangan Timur Tengah berdasarkan sikap hidupnya. Nah, teman-teman, sebulan yang lalu, seminggu yang lalu, sehari yang lalu, bahkan sejam yang lalu pun itu adalah sudah menjadi masa lalu. Terima segala sesuatu yang sudah menjadi takdir kita, terima terlebih dahulu. Itu sikap kita kepada masa lalu. Lalu bagaimana sikap kita kepada hari ini, masa yang sedang kita, hidangan yang sedang kita nikmati ini, yaitu bersyukur. Ini mungkin Anda sudah bosan, orang-orang sering menasihati Anda untuk selalu bersyukur. Tetapi bersyukur ini memang sebuah energi yang powerful sekali. Jadi ada sebuah ayat yang mengatakan di dalam Al-Quran surat Ibrahim kalau tidak salah, dikatakan bahwa jika kau bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku, kata Allah. Namun jika kau mengingkarinya, azabku sangat berat. Nah, mengenai bersyukur lalu mendapatkan balasan yang baik, saya bisa nerima dengan mudah. Tetapi kenapa kok
gara-gara nggak bersyukur kok azabnya sangat berat, diancam dengan ancaman yang sangat berat itu. Nah, pertanyaan ini terjawab ketika saya mendengar sebuah ceramah dari seorang penceramah, Ustadz. Dia menceritakan ada seorang ibu memiliki seorang anak laki-laki. Dia hidup cuman berdua karena suaminya sudah meninggal. Dan karena situasi sekarang nggak bisa keluar rumah, mengeluh karena memang sekarang ini pendapatan berkurang dan lain sebagainya. Barangkali Tuhan pun akan mengalami perasaan yang sama dengan ibu tadi. Setelah kau diciptakan, setelah semua kebutuhanmu aku penuhi dari sejak lahir sampai sekarang ini, tapi kau masih mengeluh, tidak berterima kasih. Jadi, terima semua yang sudah terjadi, lalu syukuri apa yang sudah menjadi milik kita, dan pasrahkan kepada Allah apa yang akan terjadi pada hidup kita di masa depan. Insya Allah kalau kita melakukan 3 hal ini, hidup kita akan damai dan bahagia. Kita akan sembuh dari luka batin kita. Kita akan terbebas dari perasaan tidak nyaman. Lalu juga hal-hal lainnya, kunci-kunci pintu-pintu kemudahan yang terkunci akan terbuka. Kita akan diberikan kemudahan hidup. Kita akan diberi rizki yang insya Allah berlimpah. Wajah kita bercahaya. Kita akan senantiasa dirindukan oleh banyak orang, dan kita akan memiliki insya Allah nasib baik dan menarik hal-hal baik, keberuntungan dalam hidup kita. Sekali lagi yang ingin saya sampaikan, untuk bisa mencapai hidup damai bahagia, terima, syukuri, pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa, insya Allah. Ya, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan ini bukan bermaksud saya menggurui Anda. Tentu saja apa yang tadi sudah saya sampaikan, ini juga sudah Anda ketahui, Anda sudah paham betul. Cuman saya ingin mengingatkan saja, ini juga konsep hidup damai bahagia ini bukan berarti mengganti agama dengan konsep ini, enggak. Karena ini sendiri adalah intisari dari agama itu sendiri, agama apapun. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Insya Allah ini adalah, saya lupa hari keberapa di bulan suci Ramadan ini. Ya, selamat berpuasa. Sesaat lagi tentu saja kita akan menantikan azan maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya. Dan mudah-mudahan saya bisa ada kesempatan lagi untuk bicara di sini, untuk menyapa teman-teman semuanya. Mohon maaf tidak bisa disapa satu persatu. Sebetulnya rencananya tadi kita mau ngobrol sama Mas Didik ya, tapi karena memang ada trouble di teknisnya, entah di handphone saya, entah di mana, jadi akhirnya saya ya gini, ngomong sendiri saja. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan, saya berharap, saya berdoa Anda semuanya diberikan kehidupan yang manis, kehidupan yang damai dan bahagia. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan. Sekali lagi, insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.